Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan berupa buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian kelima, bab kedua, subjudul yang kedua, yaitu dongeng kedua. Kitab Al-Insan Al-Kamil karangan Abdul Karim Jailani telah mulai tersiar di Indonesia bersama-sama dengan karangan fikih yang lain. Di dalam kitab tersebut banyaklah diceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam yang dikatakan masih hidup. Diceritakan pula bahwa tujuan 7 petala bumi artinya adalah 7 lapis bumi yang masing-masing didiami oleh makhluk berbagai corak ragamnya. Di dasar laut pun, kata buku tersebut, ada juga makhluk yang mempunyai masyarakat tersendiri. Disusunlah dongeng, dijadikanlah khayal untuk tuah raja, sebab Nabi Khidir alaihissalam tersebut di dalam setengah tafsir adalah wazir dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Nabi Khidir alaihissalam pula yang diambil menjadi wali hakim untuk menikahkan putri raja Kidahindi dengan Sultan Iskandar itu. Nama putri ialah Syahrul Bariyah. Inspirasinya diambil dari dalam Al-Quran. Di dalam surah Lam Yakun ada 2 kalimat yang hampir serupa, yaitu Khairul Bariyah, artinya manusia yang baik, dan Syarul Bariyah artinya manusia yang jahat. Nama tuan putri menyerupai kedua kalimat itu, yaitu Sahrul Bariyah, yang artinya ialah bulan bagi manusia. Tidaklah dipikirkan lagi apa artinya perkataan yang demikian. Yang dijaga hanya bagus bacaannya, yaitu Syahrul Bariyah. Pernikahan tuan putri Syahrul Bariyah dengan Sultan Iskandar Zulkarnain beroleh seorang putra diberi nama Aristun Syah. Apabila kita diselidiki nama-nama raja Persia dan Iran, tidaklah ada tersebut Aristun. Yang ada hanyalah Aristo, filosof terkenal, murid dari Plato. Aristo adalah guru yang mendidik Iskandar sebelum Baginda menjadi raja. Ahli-ahli sejarah filsafat menyatakan bahwa Iskandar berjasa mempertemukan filsafat Yunani dengan mistik India karena pada dirinya sangat besar pengaruh ajaran Aristoteles. Akan tetapi tidaklah ada anak Iskandar menurut sejarah yang bernama Aristun atau Aristo. Tentang petala bumi berlapis 7 dan tentang ada lagi makhluk di dasar laut itu, digenapkanlah dengan turunnya Raja Suran ke dalam dasar lautan dengan memakai keranda kaca. Di sana bertemu dengan Raja Lautan yang bernama Aftabul Ard. Nyatalah bahwa satu kalimat Sulasti dengan huruf F, TH, dan B tidak ada dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada satu makna atau arti yang terkandung di dalam kalimat aftab itu.
Akan tetapi setengah naskah tua dari sejarah Melayu telah dapat membukakan rahasia yang dapat menolong kita. Dalam naskah itu bukan ditulis aftop yang huruf fa yang bertitik satu, melainkan huruf kof yang bertitik dua. Akatobul arab. Akatop adalah kalimat jamak dari kutub yang bermakna wali tertinggi dalam kepercayaan kaum sufi. 7 orang banyaknya sehingga jamaknya menjadi akatop. Naskah lama yang disalin dari tangan ke kanan, naskah lama yang disalin dari tangan ke tangan, turun-temurun itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bukan perkara yang mustahil apabila dalam satu penyalinan ada satu titik yang tertinggal sehingga kutub menjadi futub atau akotob menjadi aftob. Di sini jelas benar betapa besar pengaruh tasawuf atas orang yang menyusun hikayat itu. Dalam menentukan yang akan menjadi nama kendaraan Raja Suran, seketika akan kembali ke dalam dunia kita ini. Dikatakan bahwa kuda itu adalah kuda semberani dan namanya ialah Farasul Bahri. Artinya jelas saja, yaitu kuda lautan. Akan tetapi ketika memperbuatkan nama untuk putri Raja Aftabul Arab yang dinikahkan dengan Raja Suran itu, terdapat pula kalimat yang sukar diartikan, yaitu Maftabul Bahr. Barulah sesuai jika ditulis Maftabatul Bahr, yang artinya yang dalam sekali dari lautan. Bicitramsyah, putra Raja Suran, bersedih hati karena mendapat pembagian kerajaan yang kecil dari ayahnya. Dia pun membuang diri, meninggalkan kampung halaman. Kemudian di hikayat yang kedua disebut bahwa Baginda telah tiba saja di puncak gunung seguntang Mahameru. Setelah berjumpa dengan Wan Empuk dan Wan Melini, hilanglah nama Bicitramsyah berganti dengan Sang Suparba. Dan oleh yang keluar dari dalam buih muntah lembu itu diresmikan pula lah gelarnya yang baru, yaitu Sang Suparba Taramberi Tribuwana. Oleh karena Raja Nusyirwan Al-Adil adalah salah seorang Raja Persia yang sangat kenamaan, sebagai puncak kemegahan dinasti Sasan, sampai Nabi Muhammad SAW sendiri mengakui bahwa beliau dilahirkan di zaman negeri Persia, diperintah oleh Raja Nusyirwan. Dipertalikan pula keturunan raja-raja Melayu itu dari pihak ibu dengan raja-raja Iran. Kemudian seketika Bicitramsyah ditanyai oleh Wan Empuk dan Wan Malini, apakah mereka bangsa jin, bangsa dewa atau bangsa manusia? Raja itu menjawab pula bahwa mereka adalah bangsa manusia. Ada pertalian darah pula dari Raja Sulaiman, seorang nabi alaihissalam. Alhasil, segala puncak kemegahan sejarah yang tersebut di dalam agama Islam, pelajaran tasawuf, dan kemegahan Iskandar Makedonia yang pernah menaklukkan India, segala puncak kemegahan Hindustan dan Iran, segala kemegahan itu diletakkan ke dalam silsilah keturunan raja-raja Melayu pada waktu itu. Kapankah agaknya sejarah ini dikarang? Tun Sri Lanang mengakui sendiri bahwa beliau hanya menyusunnya saja sesudah bertemu sebuah naskah yang dibawa orang kembali dari Goa yang waktu itu adalah pusat kekuasaan Portugis. Artinya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, naskah cerita itu telah dapat diambil Portugis dan dibawanya ke Goa. Setelah kerajaan Johor sebagai sambungan dari Malaka berdiri kembali, tetapi sebuah kerajaan kecil saja yang menjadi perebutan pengaruh di antara Belanda dengan Aceh, yaitu pada tahun 1612 Masehi. Barulah naskah dari Goa itu dapat kembali. Dengan itu nyatalah bahwa sejarah itu atau dongeng indah itu telah disusun semasa raja-raja Melayu
masih duduk di atas singgasana yang megah di Malaka. Jika kita ingat bahwa Malaka pada waktu itu adalah tumpuan dagang dari mana-mana, ada orang-orang Arab yang sampai menamai Malaka dengan Malakot, artinya tempat pertemuan segala anak dagang. Ada orang Hindustan, orang Tamil, orang Persia, orang Jawa, dan orang Aceh. Dapatlah dipahamkan, segala sari cerita membawakan segala macam gaya. Bila diingat pula betapa besar pengaruh tasawuf pada masa itu, dapat pula dipahamkan bahwa buku-buku bacaan tentang tasawuf memengaruhi pula, sehingga Sri Baginda Maharaja Melayu adalah keturunan Hindustan, keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam, keturunan Persia, keturunan Maharaja Lautan, dan menjelma sebagai dewa yang turun dari khayangan di atas bukit seguntang Mahameru. Apabila sudah demikian tinggi martabat beliau sehingga yang menikahkan nenek moyang beliau dengan anak Raja Kia Hindi adalah Nabi Khidir alaihissalam sendiri, tidaklah juga akan percaya kepada tuah kebesaran beliau. Masihkah rakyat akan mendurhaka juga? Tidakkah akan kena kutuk? Apalagi salah satu dari keris kebesaran yang mula-mula Baginda bawa turun di atas bukit seguntang itu ialah keris si Curik Kim Manung Giri yang sangat bertuah. Jika keris itu akan mendatangkan malapetaka karena menyanggah raja, bahaya-bahaya besar akan menimpa. 7 tahun kemarau panjang, mati katak, mati ketam, mati belalang berjentikan, mati udang di selat batu, mati ikan di dalam air. Ulunya berpanjut putih, mayat 2 seungsungan, jejak ditikam, mati juga. Padang beliau adalah padang jenawi memutus rantai. Demikianlah dari dongeng kaum sufi menyelinap ke dalam sejarah Raja Melayu setelah agama Islam datang. Cara seperti ini terdapat di tanah Bugis terhadap Sawiri Gading dan terjadi juga di tanah Jawa terhadap Kerajaan Mataram II yang telah Islam. Demikianlah dongeng yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam buku Perbendaharaan lamanya. Bagaimana cerita-cerita tasawuf kaum sufi menyelinap juga ke dalam sejarah-sejarah Melayu. Maka wajar saja hingga hari ini orang-orang masih menyukai dongeng-dongeng yang terkadang mengikis keimanan kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ditulis Buya Hamka ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.